Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika para prajurit di seberang pulau Changsu melihat pemandangan ini, paru-paru mereka tiba-tiba meledak karena amarah. Bahkan jika Ansin adalah jenius terbaik di Istana 13, dia tidak akan menindas orang lain seperti ini. Bagaimanapun semua orang ada di sini sebagai rekan tanding, tetapi dia menyiksa orang seperti ini di ruang mimpi. Sial, perempuan jalan kecil itu keterlaluan. Kita harus mencegatnya di ronde kedua. Di ronde kedua, kita hanya bisa mengirimkan prajurit kelompok kedua. Wanita itu sangat kuat, dan dengan kekuatan prajurit kelompok kedua, saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikannya. Jika saya tidak bisa menghentikannya, saya akan membuatnya jijik sampai mati. Seluruh alun-alun dipenuhi orang dan kekacauan. Puluhan ribu orang di alun-alun ini dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok. Dan setiap kelompok dibagi menurut kekuatan dan tingkat budidaya mereka. Para pejuang di kelompok kedua akan menghadapi uji coba putaran ke-12 di ruang mimpi, dan kekuatan para pejuang di kelompok kedua hanya sedikit lebih tinggi daripada para pejuang di kelompok pertama. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras, "Semuanya, diam!" Setelah mendengar perkataan pemuda ini, semua orang terdiam. Pemuda berkulit putih ini tidak terlalu kuat. Dia berada di alam hidup dan mati tingkat ke-7. Dia ditugaskan untuk mengatur kelompok, namun dia tidak terlalu kuat karena Lo Sheng dan Ansin adalah dua orang terakhir. Jadi kekuatannya terlalu kuat. Jika dia memimpin, dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain. Oleh karena itu, secara relatif, cobaan yang dihadapi oleh Lo Sheng dan Ansin sedikit lebih sulit daripada yang dihadapi oleh para pejuang sebelumnya. Pemuda berkulit putih ini bermarga Rao dan bernama An. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia sangat banyak akal. Saat dia dikelompokkan sebelumnya, dia juga banyak memberikan pendapat dan meminta para pejuang untuk bekerja sama dengannya untuk melakukan keajaiban dan kesuksesan menembak beberapa prajurit di istana ke-13. Rao-an, apa yang ingin Anda katakan? Seorang prajurit bertanya. Rao-an berkata, tidak mungkin menembak jatuh kedua prajurit ini dalam 12 ronde. Tapi saya harap semua orang dapat mengalokasikan kandidat sesuai dengan pengaturan saya. Ya, kedua orang ini sangat kuat. Apakah mereka akan mati jika mendengarkan Anda? Mendengar ini, Rao-an tersenyum ringan, tapi menggelengkan kepalanya sebelum berkata, tidak. Karena kedua orang ini adalah makhluk paling menonjol di istana ke-13. Mereka tidak akan pernah berhenti di roda 12 atau bahkan roda ke-14. Kita tetap tidak dapat menghentikan mereka. Latar belakang pejuang seperti itu sangat mendalam dan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya bayangkan. Dan keterampilan yang mereka latih serta kartu truf yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi. Itu sebabnya mereka tidak bisa dikalahkan melawan prajurit yang beberapa level lebih tinggi dari budidaya mereka, dan bahkan para prajurit kita akan dibunuh dengan mudah. Jadi apa? Seorang prajurit berkata dengan dingin. Saya bisa mencoba mengeluarkan kartu truf mereka, kata Rao-an sambil tersenyum tipis. Dengan cara ini, saudara-saudara kita yang muncul di beberapa ronde berikutnya dapat melakukan serangan balik berdasarkan teknik mereka. Setelah mendengar saran Rao-an, semua orang terdiam sejenak. Kemudian seseorang berkata, paksa kedua orang ini untuk mengungkapkan kartu truf mereka. Kita tidak bisa melihat keterampilan apa yang digunakan wanita itu. Jadi bagaimana kita bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan kartu truf mereka?
Wanita itu hanya menggunakan teknik menangis pedang. Mungkin warisan yang diperolehnya lebih baik. Dengan bakat keistimewaannya, dia melakukan teknik menangis pedang secara ekstrim. Mendengar itu, ada ekspresi menyusun strategi muncul di wajah Rowan. Pedang patah menangis? Aku punya metode. Meskipun beberapa pejuang memiliki bakat yang baik, budidaya dan kekuatan mereka tidak pernah meningkat. Tetapi mereka dapat berbicara dengan jelas dan akurat tentang teknik, legenda, harta karun, dan pola dunia. Pejuang tersebut adalah pejuang strategi seperti Rowan. Mereka termasuk dalam kategori prajurit ini. Jadi kata-kata Rowan masih meyakinkan semua orang. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik saat ini, namun para pejuang ini masih belum yakin. Jika kondisi memungkinkan, siapa yang mau mengkompromikan bakat mereka? Lagi pula, mereka semua adalah generasi muda yang jenius. Siapa yang rela menginjak kaki orang lain? Setelah mendapat persetujuan semua orang, Rowan berkata, "Saya mendengar bahwa teknik suara pedang hanya menggunakan frekuensi getaran untuk menghasilkan gelombang suara khusus. Ada juga beberapa prajurit kuat di alun-alun raksasa ini. Mereka semua memiliki tingkat budidaya alam laut dewa, dan bahkan tingkat budidaya alam laut dewa tingkat akhir. Karakter-karakter ini termasuk dalam kelompok ke-10, atau bahkan kelompok ke-11, atau ke-12. Ada beberapa prajurit kuat di istana ke-13, tetapi mereka terbunuh di ronde ke-20. Tapi para pejuang yang kuat ini tidak berbicara. Sejujurnya, saran Rowan sangat berguna bagi mereka. Jika para pejuang bekerja sama untuk memaksimalkan kartu truf Loseng dan Ansing masing-masing, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan di ronde ke-19 atau ke-20. Rowan telah lama mengamati karakteristik Loseng dan Anshin dan telah menganalisis beberapa kali dalam pikirannya. Prajurit bernama Loseng mengandalkan ujung pedang panjang di tangannya, tapi dia hanya memperlihatkan senjatanya dan kekuatannya sendiri masih belum diketahui. Kata Rowan, di kelompok kedua tidak ada keraguan tentang kekuatan sendiri. Prajurit yang percaya diri dengan keterampilan tubuh mereka harus mendaftar. Rowan tidak mengetahui sosok yang dilepaskan dari pedang Loseng, namun Rowan dapat melihat bayangan tajam dewa hantu dengan jelas. Dengan tidak adanya cara yang lebih baik, maka menggunakan keterampilan tubuh untuk menciptakan rintangan bagi Loseng adalah strategi Rowan. Setelah menetapkan strategi untuk menghadapi kedua orang tersebut, dia duduk di sudut dengan tongkat kayu pendek di sudut mulutnya, menyipitkan mata dan menatap gambar di Xingwei. Dalam gambar itu, Loseng dan Anshin, mereka semua melangkah pada dis lagi. Di dis ini tertulis 2 angka putaran ke-12. Loseng tidak tahu berapa putaran uji coba yang ada di ruang mimpi ini. Tetapi pada tahap ini, Loseng berencana menggunakan bayangan hantu ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa bayangan dewa hantu dunia bawah sangat efektif. Ketika berhadapan dengan banyak orang, setiap bayangan hantu dikendalikan oleh Loseng dan dapat menampilkan gerakan yang berbeda. Meskipun mengontrol begitu banyak bayangan hantu secara juga merupakan tugas yang memakan kekuatan jiwa yang besar. Tapi, jiwa Loseng telah memasuki alam jiwa Giok, jadi itu bukan masalah besar baginya. Namun saat 12 putaran ini dibuka, Loseng menemukan beberapa kelainan. Pada ronde ke-11, para pendekar yang ditemui memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun dalam 12 ronde ini, semua prajurit terlihat mahir dalam teknik gerakan. Ketika Loseng merilis bayangan hantu, para pejuang ini mengandalkan kekuatan berbagai hukum untuk terus menghindari serangan bayangan hantu. Jadi, ini seperti mimpi yang menggunakan hukum ruang untuk pertarungan praktis. Teknik rahasia pelarian bumi yang menggunakan hukum bumi
dan berjalan dengan angin yang menggunakan hukum angin. Faktanya, tidak ada pejuang yang mau membuktikan bahwa dia sedang berperang dengannya. Apakah ini penghalang yang sengaja dibuat oleh lelaki tua berpakaian biasa itu? Atau apakah seseorang berencana melawannya? Lo Sheng sedikit berspekulasi, tetapi senyum tipis segera muncul di wajahnya. Tidak peduli apa tujuannya, dia hanya perlu mengikuti rencananya. Karena orang-orang ini sangat kuat, Lo Sheng tidak bisa tetap di tempatnya. Tapi saat sosok Lo Sheng berkedip, dia tiba-tiba menemukan sebatang pohon anggur coklat muncul di bawah kakinya, mengikat dirinya dengan kuat di tanah, dan pohon anggur juga ingin menahan Lo Sheng. Namun, Lo Sheng tidak memperdulikannya, tetapi mengambil langkah maju. Dengan ledakan kekuatan, dia ingin merobek tanaman anggur itu. Tapi yang tidak disangka Lo Sheng adalah tanaman anggur itu sangat kuat dan terus memperpanjang saat tubuh Anda bergerak. Di bawah suara mendesing, dengan tebasan lengannya, tanaman merambat itu putus. Tetapi kemudian dua tanaman merambat lagi muncul di tanah, meraih Lo Sheng lagi. Pada saat yang sama, para prajurit yang baru saja menghindari serangan mereka mengepungnya dari segala arah. Adegan ini juga membuat para prajurit istana ke-13 bingung. Ketika mereka melewati ronde ke-12 sebelumnya, mereka tidak mengira orang-orang ini bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan penguasa alam matahari terbenam dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Seorang pemilik istana berkata dengan ringan, "Seharusnya seseorang di luar Pulau Changshu yang memberikan saran. Kepintaran kecil ini cukup bagus." Di bawah tekanan kekuatan yang mutlak, kepintaran tidak ada gunanya. Paling-paling itu hanya dapat menyebabkan beberapa hambatan bagi lawan. Dan ini adalah pandangan kebanyakan orang. Sehingga Lo Sheng dengan mudah menerobos ke 11 putaran uji coba. Dan putaran ke-12 seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lo Sheng. Meskipun dia menghadapi pengepungan lebih dari selusin prajurit dan gerakan Lo Sheng tertahan oleh tanaman merambat. Tetap tidak ada kepanikan di wajah Lo Sheng. Melihat para prajurit telah mengelilinginya, suara berderak tiba-tiba datang dari pedang Dewa Li Feng. Kesenjangan antara para pejuang ini dan para pejuang istana ke-13 bukan hanya kesenjangan dalam bakat dan kekuatan, tetapi juga senjata di tangan mereka. Sama seperti masuki aula senjata dewa, selama seorang pejuang dengan bakat yang lebih baik dapat memperoleh senjata dewa kelas 3 atau tidak sulit untuk mendapatkan artefak kelas 2. Dan pedang Dewa Li Feng milik Lo Sheng adalah senjata terbaik di antara artefak kelas 1. Jadi kekuatan hukum yang dipadukan dengan energi kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang ini. Apalagi bayangan dewa hantu yang sulit dilawan. Kekuatan guntur dan kilat tiba-tiba menyebar ke sekitar Lo Sheng. Petir biru cerah hanya setebal jari kelingking, tetapi membentuk jaringan guntur dan kilat melingkar, menyebar dengan Lo Sheng sebagai pusatnya, dan ini setara dengan menyaring seluruh platform dengan lapisan jaring petir. Seharusnya masing-masing prajurit itu merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuh mereka benar-benar hitam. Mereka melayang di udara untuk mengambil nafas dan kemudian jatuh ke platform. Kemudian ada bau terbakar yang masuk ke rongga hidung Lo Sheng. Setelah jaringan guntur dan kilat menyebar, sosok lain muncul di langit. Seni bela diri yang diambil oleh pejuang ini memanfaatkan hukum ruang dan dialah satu-satunya yang menghindari bencana ini dengan menyusup ke dalam celah di ruang. Namun prajurit ini baru saja menghindari bencana ini. Ketika dia berencana untuk membunuh Lo Sheng, tubuh sosok muncul di depannya, dan itu adalah 7 bayangan dewa yang ditampilkan oleh Lo Sheng. Kemudian bayangan para dewa itu mencapik-capiknya, sehingga putaran 12 berlalu. Dibandingkan dengan ronde ke-11, ronde ke-12 membuat Lo Sheng sedikit lebih berat, namun relatif lebih menantang. Dia tidak tahu bahwa di sisi lain Pulau Changshu, puluhan ribu prajurit menunjukkan rasa frustasi di wajah mereka.
Mereka berencana dengan hati-hati untuk mengeluarkan kartu truf Lo Sheng, tetapi selama 12 putaran uji coba ini, dia masih hanya mengandalkan pada kemampuan pedang Dewa Guntur Angin. Mungkinkah orang ini hanya mengandalkan pedang ini? Adapun prajurit bernama Rao An memegang tongkat kayu di mulutnya, matanya masih acuh tak acuh. Karakter Lo Sheng lebih stabil dari yang dia kira, karena dia tidak bisa menebak apa yang menjadi keahlian Lo Sheng. Jadi dia mengaturnya. Prajurit dengan keterampilan fisik yang kuat mengepung Lo Sheng yang sebenarnya merupakan provokasi telanjang. Tapi bagaimana bisa seorang jenius mencapai titik ini dan hanya mengandalkan senjatanya sendiri? Hanya saja Lo Sheng mengabaikan provokasi ini. Setelah menghasilkan banyak usaha, dia masih melewati 12 putaran percobaan, hanya dengan menggunakan pedang ini. Orang bernama Lo Sheng ini seharusnya lebih merepotkan, pikir Rao An ringan. Setelah memikirkan hal ini, mata Rao An tertuju pada titik tertinggi dari alun-alun raksasa ini. Puluhan ribu prajurit di seluruh alun-alun diatur dalam antrian berbentuk kipas. Jumlah prajurit tingkat rendah di depan adalah yang terbesar, sedangkan jumlah prajurit tingkat tinggi di belakang. Bahkan sangat jarang ada banyak prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat tinggi di mana-mana. Selain itu, sebagian besar jenius di istana ke-13 dapat menenggelamkan Fan Jiro di ronde 11 atau ke-12. Hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk menantang prajurit yang lebih kuat dan dapat menembus ronde ke-18, ke-19, dan ke-20. Jadi tidak perlu mengatur orang yang lebih berkuasa di warisan api. Hanya saja desain ruang impian ini memperhitungkan keberadaan beberapa jenis setingkat monster. Di titik tertinggi alun-alun ada beberapa kandang yang didirikan. Di dalam kandang tersebut berdiri beberapa prajurit kekar, namun pakaian mereka compang-camping. Jelas mereka adalah narapidana, terpidana mati yang diasingkan di dunia jahat dan menjadi tantangan utama dari ruang impian ini. Namun sejauh ini tidak ada yang membutuhkan terpidana mati ini untuk mengambil tindakan. Alasan mengapa Rao An melompat keluar saat ini justru karena para terpidana mati ini. Namun pertarungan di pihak Anshin belum berakhir. Seperti yang dipikirkan Lo Sheng, sebelum 20 ronde, Anshin berencana menggunakan teknik menangis pedang untuk menghancurkan lawan sepenuhnya. Jika Rao An tidak muncul, gerakan Anshin seharusnya cukup untuk mengatasi 19 ronde pertama, karena tidak akan mudah untuk mematahkan teknik suara pedangnya. Setidaknya dengan kekuatan para pejuang dari ronde ke-11 hingga ke-19, tidak bisa dilakukan. Tapi Anshin segera menyadari bahwa teknik pedang menangisnya tidak efektif pada ronde ke-12. Lagi pula, prajurit yang ditemui Lo Sheng di ronde ke-12 semuanya mahir dalam berbagai teknik melarikan diri dan tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengannya sama sekali. Namun para pejuang yang ditemui Anshin semuanya adalah pejuang yang mempraktekkan hukum air. Saat tantangan dimulai, para pejuang ini membentangkan tirai air di peron, dan beberapa pejuang bahkan menyembayangkan ombak besar menyapu peron. Semua cairan bersifat lengket, meskipun teknik suara pedang miliknya sangat kuat, namun tidak dapat bersuara di dalam air, atau efeknya akan sangat berkurang, dan tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada prajurit sama sekali. Tapi pada awalnya dia tertangkap basah dan lupa membuka esensi perlindungan tubuh aslinya, sehingga seluruh pakaian tubuhnya basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Mengapa Anshin begitu tidak jelas? Ini pasti merupakan tindakan balasan yang sengaja dirancang oleh seseorang untuk menargetkan teknik pedang menangis miliknya. Para pejuang itu tidak menjawab pertanyaan Anshin. Mereka tidak mendekati Anshin atau melarikan diri. Sebaliknya, mereka masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang terus menggunakan gelombang besar untuk menjatuhkan Anshin, dan seseorang mengembunkan senjata air dan menembak mereka ke arah Anshin.
Namun Ansin tidak menganggap serius serangan tingkat ini. Dengan lampion lembut pedang hijau di tangannya, dia dengan mudah meredakan serangan itu. Segera senyuman muncul di sudut mulutnya. Apa menurut Anda saya hanya tahu teknik suara pedang? Setelah mengatakan itu, pedang hijau itu diangkat ke atas kepalanya lagi. Tubuhnya sedikit terguncang, dan pedang hijau panjang itu mengeluarkan bayangan pedang satu demi satu. Seolah-olah dia menggunakan semacam gerakan pedang yang kuat untuk membunuh para prajurit di seluruh platform dengan satu gerakan. Setelah mendengar ini, Roan di seberang pulau Changsu berkata dengan enteng, tentu saja menurut saya tidak, tapi saya hanya ingin melihat beberapa banyak kartu yang Anda miliki. Perilaku Ansin menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian dia melihat bayangan pedang yang ditarik oleh Ansin berputar semakin cepat. Dan bayangan pedang yang lebat langsung menutupi seluruh tubuh Ansin. Dan pada saat ini kekuatan hukum ruang muncul dari tubuh Ansin. Kemudian dia menjentikan tangannya yang lain dengan lembut ke udara. Dan ruang di luar bayangan pedang itu runtuh. Tangan kosong Xiao Daoli. Ansin ini benar-benar memiliki energi aslinya. Komentar penguasa alam matahari terbenam, seolah dia sangat familiar dengan gerakan ini. Yunluo juga berkata dengan tenang, tangan Fukong tidak digunakan seperti itu. Itu hanya pemborosan di pihaknya. Jelas ini adalah salah satu aksi terkena Xiao Daoli. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum ruang untuk dapat melakukannya sehingga dia bisa langsung menyentuh sebidang ruang dengan tangannya. Ruang yang dihapus Xiao Daoli secara alami cukup besar, tetapi Ansin hanya menghapus lingkaran ruang di luar bayangan pedangnya, yaitu ruang melingkar selebar puluhan kaki. Para prajurit itu semuanya tersebar di tepi platform, tapi saat ruang ini terhapus, tubuh mereka bergeser tanpa sadar. Ini juga merupakan ciri khas ruang. Umumnya pejuang yang mempraktekkan hukum ruang mungkin tidak dapat menggunakan tangan kosong, tetapi mereka memahami alasannya. Jika ada bagian yang hilang di tengah suatu bagian ruang, kedua bagian ruang tersebut akan menyatu dalam sekejap. Sekarang para prajurit itu berada di luar ruang platform, dan Ansin menghapus lingkaran ruang di tengahnya. Jadi pada saat ini semua prajurit tanpa sadar ditarik ke tengah oleh ruang itu. Di tengah platform bayangan pedang masih berputar, hampir dalam sekejap mata sehingga prajurit yang ditarik masuk dipotong-potong. Di bawah bayang-bayang pedang Ansin, para pejuang ini hampir tidak memiliki ruang untuk melawan. Ia dengan cepat dipotong-potong dan kemudian dikeluarkan dari ruang mimpi. Saat energi aslinya berputar dengan lembut, garis-garis kabut putih menguap dari tubuhnya dan kelembapan di pakaian basahnya langsung menghilang. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menarik rambutnya yang sangat panjang. Kemudian sebuah kabut keluar dari arah rambutnya, memanjang sampai ke ujung rambutnya. Meskipun begitu, wajah Ansin tidak terlalu bagus. Dia baru saja menyadari bahwa Lo Shen telah melewati 12 putaran uji coba dan berdiri di seberangnya dengan pedang panjangnya dan memandang dirinya sendiri. Dia berbalik untuk melihat Lo Shen, tetapi melototinya dengan tajam dan kemudian berkata, di ronde berikutnya saya akan lebih cepat dari Anda. Lo Shen tersenyum sedikit dengan ekspresi tidak berkomitmen di wajahnya dan mulai 13 putaran uji coba. Roan telah menyusun 3 kelompok kandidat sesuai dengan 13 putaran uji coba. Pada saat ini, dia melintasi kerumunan di alun-alun raksasa dan berjalan menuju kandang besar yang tinggi di alun-alun. Ada 7 kandang besar di platform tinggi. Jika seseorang menantang ke tingkat terakhir, kandang besar ini akan dibuka dan terpidana mati ini akan dibebaskan. Keenam prajurit di sangkar besar ini semuanya berdiri, namun di sangkar tengah ada seseorang pria kekar duduk di sana. Dari awal sampai akhir, pria bertubuh besar ini tidak pernah membuka matanya. Namun para terpidana mati ini sangat kuat dan memancarkan aura yang sangat kejam.
Hampir semua prajurit yang berpartisipasi dalam sesi perdebatan tidak mau mendekati platform tinggi ini. Setelah Roan terbang ke platform tinggi, dia berjalan lurus menuju sangkar besar di tengah. "Siapa Anda?" Pria kekar yang duduk diam tidak membuka matanya. Setelah merasakan seseorang mendekat, dia bertanya, "Nama saya Roan." Roan tersenyum tipis. "Ada apa?" tanya pria kekar itu. Roan meletakkan kepalanya di samping pilar sangkar dan berbisik, "Saya datang ke sini untuk mencari harta rahasia alam Yin Luo." Saat Roan mengucapkan kata-kata ini, mata pria kekar itu tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, tekanan jiwa yang sangat kuat tiba-tiba keluar yang membuat tubuh Roan juga terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi sangat pucat, dan seteguk darah keluar dengan suara pop. "Anda hanyalah orang kecil yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Mengapa Anda mengetahui harta rahasia alam Yin Luo?" Meski Roan muntah darah, masih ada senyuman tipis di wajah pucatnya. Setelah dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya, dia berkata, "Saya Roan, memang orang kecil, tapi Anda sepertinya juga bukan orang yang hebat." Mendengar komentar ini, pria kekar itu mendengus dingin. "Memang, saya hanyalah seorang pejuang di alam laut dewa. Di antara makhluk di dunia, saya hanyalah bukan apa-apa. Tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk evaluasi saya." "Tentu saja." Roan tersenyum tipis. Di masa lalu, manusia surga yang sombong, jenius paling menonjol di dunia Xing Han, dan seseorang yang memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Ling Hian, tentu saja saya. Roan tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Namun, bagaimanapun juga Anda hanyalah seorang terpidana mati. Seorang terpidana mati yang hanya bisa hidup 800 tahun. Jelas, untuk waktu evakuasi akan dilakukan dalam 800 tahun. Bagi manusia, 800 tahun telah berlangsung lebih dari 10 masa kehidupan. Tetapi bagi seorang pejuang di alam laut dewa, 800 tahun masih terlalu singkat. "Katakan saja pada saya, apa yang ingin Anda lakukan?" kata pria kekar itu dengan dingin. Roan masih tidak langsung menjawab pertanyaan pria kekar itu, tapi melanjutkan, "Anda adalah terpidana mati yang dipilih dengan cermat dari dunia kejahatan. Jika Anda berhasil menembak si jenius dari rumah ke-13, Anda bisa diampuni atas kejahatan Anda." "Omong kosong," kata pria kekar itu dengan dingin. Bagi pejuang biasa, imbalannya mungkin bermacam-macam, dan jika terpidana mati ini adalah para jenius yang berhasil menembak istana ke-13, mereka juga akan diberi imbalan, dan imbalannya adalah kebebasan. Itu juga karena hadiah semacam ini dapat menginspirasi kekuatan bertarung terkuat dari para terpidana mati ini, sehingga warisan api mengaturnya seperti ini. Namun para terpidana mati ini jarang memiliki kesempatan untuk bermain, dan begitu mereka melakukannya, mereka menghadapi bakat yang sangat kuat, sehingga para terpidana mati ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. "Saya bisa membantu Anda bermain?" lanjut Roan. "Lalu apa?" pria kekar itu bertanya. "Saya akan mengajari Anda cara mengalahkan lawan itu, dan Anda bisa mendapatkan kebebasan," kata Roan lagi. Setelah mengatakan ini, pria kekar itu tiba-tiba tersenyum, dan senyumannya penuh dengan penghinaan terhadap Roan. "Siapa Anda, sehingga Anda ingin mengajari saya?" Jelas tidak peduli dalam hal kekuatan. Jika ada 100 Roan, dia akan membunuh mereka semua dalam sekejap. Namun Roan tidak merasa kesal karena dicemooh, tapi dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Anda mungkin tidak tahu bahwa hanya ada 2 orang yang tersisa di warisan api, dan keduanya adalah orang terpenting dalam warisan api ini, dan keduanya juga orang yang kuat. Tapi saya bisa memutuskan siapa di antara kalian yang akan bertarung."
Roan mengucapkan kata-kata ini kepada pria kekar itu menggunakan transmisi energi aslinya. Jadi tentu saja terpidana mati di sebelahnya tidak dapat mendengarnya. Mendengar hal tersebut, pria kekar itu akhirnya mengerutkan keningnya. Jadi, ini alasan kenapa Anda berani menemukan saya? Iya. Senyuman Roan menjadi cerah, dan dia bahkan mengeluarkan pil dan masukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimanapun tekanan dari jiwa pria kekar tadi menyebabkan beberapa kerusakan pada jiwanya. Apa yang Anda inginkan? Pria kekar itu bertanya lagi. Roan mengulurkan 3 jari dan berkata, 30% saya akan membagikan 30% setelah menemukan harta rahasia alam Yin Luo. 30%? Senyuman sinis muncul di wajah pria kekar itu. Tahukah Anda apa arti harta rahasia alam Yin Luo? Jadi saya hanya mau 30% saja. Kata Roan lagi. Roan memiliki pemahaman yang baik tentang hati orang, tapi dia tahu bagaimana menerapkan kebijaksanaan. Jadi ketika dia membuka mulut, dia tidak meminta pembagian 50-50, tapi pembagian 70-30. Pria kekar itu memejamkan mata, tapi menghela nafas dalam-dalam. Dia diganggu oleh anjing ketika dia jatuh. Betapa mulianya dia di masa lalu. Namun Roan menembak pikiran pria kekar itu dan berkata dengan tenang, semua orang berguna. Dunia pejuang dihormati oleh kekuatan, tapi ini juga sangat penting. Jangan meremehkan saya. Selama saya di sini, dapatkan harta rahasia alam Yin Luo akan jauh lebih mudah. Saat mengucapkan kata-kata tersebut, wajahnya menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa Roan hanyalah orang yang pandai, namun dia ingin memberitahukan kepada dunia bahwa berkali-kali kepintaran bisa membawa ancaman yang fatal, bahkan bisa membalikkan keadaan banyak situasi. Pria kekar itu membuka matanya lagi, menatap Roan dengan rumit. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Oke, saya setuju." Baru kemudian Roan kembali ke alun-alun raksasa dengan kepuasan. Banyak prajurit di alun-alun melihat pemandangan yang terjadi di ruang mimpi dan tahu bahwa mereka terus-menerus berbisik dan seseorang menyapanya. "Roan, saya tidak tahu lagi bagaimana wanita itu bisa menghentikan gerakan ini." Orang-orang di kelompok ketiga tidak bisa bertahan lama. "Roan, pikirkan cara." Senyuman tipis muncul di wajah Roan dan dia menganalisis dengan serius. "Tidak apa-apa, kelompok keempat berikutnya seharusnya..." Faktanya dia tidak tertarik untuk menembak Ansin dan Loseng, tetapi untuk menghadapi orang-orang yang antusias ini, dia secara alami harus membayar sesuatu. Semburan analisis singkat menarik sorakan para prajurit di kelompok keempat. Dia dipilih oleh Roan dan memasuki ruang mimpi. Putaran ke-14, putaran ke-16 telah berlalu. Di istana kuno, para prajurit istana ke-13 dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan yang diberikan para prajurit ini saat bekerja sama jauh di luar imajinasi mereka. Mereka tahu bahwa para pejuang yang telah melewati ronde ke-10, jika ditempatkan di sini, mereka mungkin tidak dapat melewati ronde ke-16. Namun Loseng dan Ansin bukanlah pejuang biasa. Meski merasa merepotkan, mereka tetap melewati putaran uji coba dengan tertib di bawah tekanan kekuatan absolut mereka. Namun masih ada sedikit perbedaan antara keduanya. Loseng masih mengandalkan pedang Dewa Angin Guntur. Ansin telah menggunakan beberapa kartu truf. Setiap kali dia menggunakan kartu truf, lawan selalu dapat menemukan cara untuk menahannya. Di putaran uji coba berikutnya, dia akan merasa tidak berdaya dan tidak bisa bermain. Namun keterampilan bela diri yang dikuasai Ansin sangat banyak, sehingga tidak terbayangkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.